Setiap pagi, kita melihatnya terbit. Setiap hari, ia menyinari dunia tanpa kita pernah benar-benar memikirkannya. Tapi pernahkah kamu bertanya, dari mana sebenarnya matahari berasal? Bagaimana bisa bola api raksasa berdiameter 1,3 juta kilometer itu ada di tengah kegelapan luar angkasa? Apakah ia selalu ada sejak awal mula alam semesta? Ataukah ia lahir dari sebuah ledakan kosmik dahsyat yang menghancurkan sesuatu sebelumnya? Dan yang lebih mengerikan, jika matahari punya awal, maka ia juga pasti punya akhir. Hari ini, kita akan mengungkap misteri asal-usul matahari. Dari kelahirannya yang penuh gejolak, hingga masa depan yang menunggu tata surya kita. Siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan mengubah caramu memandang langit selamanya. Mari kita putar waktu kembali, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Saat itu, tidak ada bumi. Tidak ada planet-planet lain. Bahkan, tidak ada matahari. Yang ada hanyalah awan gas dan debu raksasa yang meliang-leong di ruang hampa angkasa. Para astronom menyebut awan ini nebula. Nebula ini bukan sekadar awan biasa. Ia terdiri dari hidrogen, helium, dan yang paling menarik, sisa-sisa dari bintang-bintang yang sudah mati. Ya, kamu tidak salah dengar. Sebelum matahari kita ada bintang lain yang jauh lebih tua. Bintang raksasa itu hidup, membakar bahan bakarnya selama jutaan tahun, lalu meledak dalam sebuah peristiwa kosmik paling dahsyat yang disebut supernova. Ledakan itu menyebarkan elemen-elemen berat ke seluruh penjuru galaksi. Dan dari puing-puing kehancuran itulah generasi bintang baru lahir, termasuk matahari kita. Artinya, matahari adalah anak dari bintang lain yang sudah mati. Kita semua, planet ini, dan bahkan atom-atom di tubuh kita adalah warisan dari bintang-bintang purba. Lalu, bagaimana dari awan debu bisa lahir sebuah bintang? Suatu hari, sesuatu memicu nebula raksasa itu untuk runtuh. Mungkin itu adalah gelombang kejut dari ledakan supernova lain yang terjadi di dekatnya. Seperti riak di kolam kosmik, gravitasi, kekuatan tak terlihat yang mengikat alam semesta mulai bekerja. Ia menarik semua gas dan debu itu ke satu titik pusat. Semakin banyak materi yang terkumpul, semakin padat dan panas pusatnya. Proses ini berjalan selama jutaan tahun. Di tengah gumpalan materi yang berputar itu, tekanan dan suhunya meningkat hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hingga akhirnya terjadi sesuatu yang ajaib. Reaksi fusi nuklir pertama menyala. Atom-atom hidrogen mulai bergabung, melepaskan energi luar biasa, dan berubah menjadi helium. Dan dari sana, lahirlah sebuah bintang baru. Itulah momen kelahiran matahari kita. Permukaannya menyala dengan suhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Tapi di intinya, suhu mencapai 15 juta derajat Celcius. Lebih panas dari apapun yang bisa kita bayangkan. Matahari bukanlah api biasa, seperti api unggun. Ia adalah reaktor nuklir raksasa yang menyala tanpa henti selama miliaran tahun, mengubah massa menjadi energi murni. Saat matahari terbentuk dan mulai bersinar, proses penciptaan belum selesai. Sisa gas dan debu yang tidak jatuh ke pusat matahari tidak hilang begitu saja. Materi itu membentuk sebuah piringan raksasa yang berputar, mengelilingi bintang muda tersebut. Seperti piringan hitam kosmik, dari piringan inilah planet-planet di tata surya kita terbentuk. Partikel-partikel debu kecil saling menempel, membentuk batuan. Lalu batuan itu saling bertabrakan dan menyatu menjadi benda yang lebih besar yang disebut planetesimal. Selama jutaan tahun, planetesimal ini terus menarik materi di sekitarnya hingga akhirnya membentuk 8 planet yang kita kenal, termasuk bumi kita. Tanpa matahari, proses ini tidak akan pernah terjadi. Bumi tidak akan pernah ada tanpa energinya yang stabil. Tidak akan ada air dalam bentuk cair. Tidak akan ada atmosfer. Tidak akan ada tumbuhan yang berfotosintesis. Dan tentu saja, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal. Kita ada dan bisa hidup karena matahari begitu stabil dan bumi berada di jarak yang sempurna. Jika jarak bumi sedikit lebih dekat saja,
semua air akan menguap, dan kita akan terbakar. Sedikit lebih jauh, kita akan membeku dalam kegelapan abadi. Apakah semua ini hanya sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik keseimbangan yang begitu presisi ini? Meskipun kita melihat matahari setiap hari, dan para ilmuwan mempelajarinya selama berabad-abad, banyak sekali misteri yang masih tersembunyi di dalam bola api raksasa itu. Kita masih belum sepenuhnya memahaminya. Sebagai contoh, ada satu anomali yang membingungkan para astronom, mengapa korona atau atmosfer terluar matahari bisa jutaan derajat lebih panas daripada permukaannya yang hanya ribuan derajat. Seharusnya semakin jauh dari sumber panas, suhunya semakin dingin, bukan? Lalu, mengapa matahari secara periodik melepaskan badai matahari dahsyat yang bisa melontarkan partikel berenergi tinggi ke seluruh tata surya? Badai ini bisa mengganggu satelit, mematikan jaringan listrik di bumi, dan bahkan membahayakan astronaut di luar angkasa. Apakah matahari memiliki siklus rahasia atau pola aktivitas yang belum kita pahami sepenuhnya? Para ilmuwan terus meneliti fluktuasi aktivitas matahari ini dengan cemas. Karena jika suatu saat matahari mengalami perubahan drastis yang tidak terduga, kehidupan di bumi bisa terancam dalam sekejap. Sekarang, pertanyaan terbesar, apakah matahari akan mati? Jawabannya singkat dan pasti. Ya, sama seperti makhluk hidup. Semua bintang punya masa hidup. Matahari kita saat ini berada di usia paruh baya, sekitar 4,6 miliar tahun. Ia masih memiliki bahan bakar hidrogen yang cukup untuk bersinar stabil selama sekitar 5 miliar tahun lagi. Tapi setelah itu, akhir yang dramatis akan dimulai. Saat hidrogen di intinya habis, matahari akan mulai membakar helium. Proses ini akan membuatnya mengembang secara masif menjadi bintang raksasa merah. Ukurannya akan membengkak begitu besar hingga menelan orbit Merkurius. Lalu Venus, bagaimana dengan bumi? Nasib planet kita masih diperdebatkan. Tapi kemungkinan besar, bumi akan hangus terbakar, menjadi bola batu gosong, atau bahkan ikut ditelan oleh matahari yang sekarat. Setelah fase raksasa merah, matahari akan melepaskan lapisan-lapisan luarnya ke angkasa, menciptakan nebula planet yang indah. Yang tersisa hanyalah inti kecil, padat, dan sangat panas yang disebut Katai Putih. Bintang Katai Putih ini akan terus bersinar redup selama triliunan tahun. Perlahan-lahan mendingin hingga akhirnya menjadi bintang mati yang dingin dan gelap. Mengetahui bahwa matahari bisa mati, bahwa seluruh dunia kita punya tanggal kedaluarsa, membuat kita sadar betapa singkat dan berharganya waktu kita di skala kosmik. Fakta ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah matahari kita ini adalah bintang yang biasa saja? Satu di antara ratusan miliar bintang di galaksi kita? Atau ada sesuatu yang unik dan istimewa tentangnya? Mengapa ukurannya, suhunya, dan stabilitasnya begitu pas untuk menopang kehidupan yang kompleks di bumi? Mengapa tata surya kita relatif teratur dan stabil dibandingkan sistem bintang lain yang seringkali kacau? Apakah kita benar-benar sendirian? Selama beberapa dekade terakhir, para astronom telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa di antaranya mengorbit bintang yang sangat mirip dengan matahari, di zona yang memungkinkan adanya air cair. Mungkin saja, di suatu tempat di antara bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini, ada dunia lain, ada makhluk lain yang juga menatap langit, melihat bintang mereka terbit, dan bertanya-tanya hal yang sama seperti kita. Apakah kita sendirian? Jadi, sekarang kamu tahu, matahari bukan sekadar bola api di langit. Ia adalah warisan dari ledakan bintang purba yang maha dahsyat. Ia adalah mesin pencipta tata surya kita, arsitek dari planet bumi. Dan suatu hari nanti, ia juga akan menjadi saksi akhir dari dunia yang kita kenal. Jadi, setiap kali kamu melihat matahari terbit, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan sebuah mesin kosmik luar biasa yang telah bekerja tanpa lelah selama 4,6 miliar tahun. Sebuah reaktor fusi raksasa
yang memungkinkan keberadaan kita semua. Menurutmu, apakah masih ada rahasia lain tentang matahari yang belum kita ketahui? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka misteri luar angkasa seperti ini. Dan yang terpenting, subscribe ke channel Infonix untuk membuka lebih banyak rahasia alam semesta bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Karena langit di atas kita menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa kita bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.